Putri dari kelas 10 Bahasa yang beranggota. Saya Nima Nurafa. Saya Najma Putri Fahira. Saya Trianggita Suti. Saya Nurizki Aprilia. Saya Syakila Wanda Wirafasa. Ini dulunya merupakan perkebunan terkubur ya, dulu terkubur perkebunan, di mana perkebunan ini dimiliki oleh seorang petani yang berasal dari sini ya, bernama Bapak Wijaya. Jadi Bapak Wijaya ini adalah petani yang punya tanah di sini ya, diadakan penggalian percobaan tahun 1972. Penggalian ini dipimpin oleh seorang arkeolog dari tim survei Kepurbakalaan bernama Bapak Jati Kusuma. Dari hasil penggalian percobaan ini ditemukanlah satu buah peti kubur batu ya. Sebelah timur masih ada peti kubur batunya. Jadi peti kubur batu ini adalah peti yang terbuat dari batu. Jenis batuannya adalah batuan sirap andesit ya. Jadi batuan yang tipis, fungsinya sebagai tempat penguburan. Jadi masa dahulu itu, masa prasejarah itu, orang yang meninggal itu tidak dikubur di dalam tanah ya, tapi mayatnya itu diletakkan ke dalam peti kubur batu itu. Lalu barang-barang pribadinya yang meninggal itu seperti kapak batu, gelang batu dan gerabah disertakan pula dengan mayat tersebut. Seperti orang Kristen ya, orang Cina ya, kalau yang meninggal itu ada barang yang dikubur juga, barang dengan mayatnya itu ya. Sama di sini juga, di mana sewaktu digali itu tidak ditemukan fosil atau kerangka manusianya, karena di sini tanahnya terlalu subur ya adik-adik, jadi tidak bisa mengawetkan tulang. Jadi fosilnya, tulang kerangka manusianya itu hancur. Jadi yang tersisa di dalam peti kubur batu hanya barang-barang pribadinya saja, seperti kapak batu, gelang batu dan gerabah yang disebut bekal kubur, yang sekarang benda-benda ini disimpan di dalam gedung museum ini ya, masih ada ya. Terus penggalian ini diteruskan tahun 1975. Penggalian ini kurang lebih hampir 1 tahun penggaliannya, seluas 2.500 meter persegi. Penggalian ini dipimpin oleh seorang arkeolog dari LPPN Jakarta, Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional, Bapak Teguh Asmar MA, dibantu oleh mahasiswa UGM dan masyarakat sekitar sini. Di mana kedalaman penggalian yang paling dalam itu sampai 2 meter. Yang ditemukan penggalian tahun 1975 antara lain ada satu buah peti kubur batu lagi. Jadi yang pertama itu tahun 1972, peti kubur batunya sebelah timur. Kalau yang kedua, peti kubur batunya sebelah barat. Selain peti kubur batu yang ditemukan, di sini juga ditemukan temuan-temuan yang kecil-kecil seperti kapak batu, kapak perunggu, gelang batu dan gerabah. Terus untuk menyimpan temuan yang kecil-kecil ini, pada tahun 1976 gedung museum ini dibangun sekaligus penataan taman ini ya. Dan pada tanggal 23 Februari 1978 situs Museum Taman Purbakala Cipari ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Syarif Tayyip. Jadi bisa disimpulkan ya adik-adik, bahwa di Cipari ini, di situs Museum Taman Purbakala Cipari ini, dulunya diperkirakan bekas pemukiman manusia prasejarah. Jadi di sini itu diperkirakan bekas pemukiman atau perkampungan manusia prasejarah. Manusia yang mendiami di sini jenisnya adalah Homo sapiens. Homo sapiens itu manusia yang sudah cerdas ya, modern ya. Mereka juga sudah mengenakan pakaian. Mereka juga sudah berorganisasi dengan baik. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam. Jadi dalam mencari makan itu mereka tidak berburu lagi ya, tapi mereka sudah mulai bercocok tanam dengan cara menanam umbi-umbian. Mereka juga sudah hidupnya tetap ya adik-adik, jadi tidak nomaden lagi, tidak berpindah-pindah lagi. Setelah mereka sampainya di sini, mereka itu sudah menetap. Terus juga mereka sudah mengenal kepercayaan, baru sebatas kepercayaan ya. Mereka belum mengenal agama, mereka percayanya itu kepada dewa-dewa atau roh-roh nenek moyang
dengan cara mendirikan batu-batu besar yang disebut megalitik. Makanya di sini kebudayaannya termasuk kebudayaan megalitik ya, batu besar, yaitu dengan seperti batu ini ya, batu menir ini emang disengaja digunakan dulu sebagai tempat pemujaan. Yang di mana mereka itu diperkirakan telah mengalami dua masa atau dua zaman ya, akhir Neolitik dan awal pengenalan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi kita bisa hitung ya adik-adik, jadi 3000 tahun yang lalu itu di sini mah sudah ada kehidupan, sudah ada peradaban dengan bukti yang ditemukan sekarang. Jadi di sini merupakan salah satu peninggalan prasejarah yang termasuk dua ya di Kabupaten Kuningan ya. Itulah mungkin adik-adik sejarah singkat berdirinya situs Taman Purbakala Cipari